You'll have to manually restart me. Would you like to satisfy me? Nick dan istrinya Maggie menikmati kehidupan yang bahagia bersama anak-anak mereka, Isla dan Max, di pinggiran kota. Suatu pagi, Maggie mengalami serangan jantung dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit sambil menunggu transplantasi jantung. Dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab merawat anak-anak, Nick merasa kesulitan. Suatu malam, dia membawa anak-anak ke presentasi Cobol Industries dan melihat Sims, robot canggih yang dapat membantu manusia dengan berbagai tugas. Nick tertarik untuk membeli satu setelah penjual menjelaskan bahwa Sims dapat beradaptasi dengan kebutuhan pemiliknya. Saat itu Isla tersesat, tetapi robot bernama Alice membawanya kembali dengan aman. Alice adalah model terbaru dengan kecerdasan buatan yang sangat canggih, memungkinkan Sims untuk meniru emosi manusia, dan sangat cocok dengan anak-anak. Keesokan paginya, Alice mulai bekerja di rumah, menyusun jadwal keluarga dan memperbaiki berbagai masalah seperti pegangan tangga longgar. Setelah Nick pergi mengantar anak-anak ke sekolah, Alice mengelola daftar belanja dan membersihkan rumah dengan cepat. Saat makan malam, meskipun rumah sudah bersih dan makanan siap, Isla merasa lasaknya yang dimasak Alice tidak sama dengan masakan ibunya. Ketika Max mulai menangis, Alice menawarkan untuk merawatnya. Tetapi Nick memutuskan untuk menenangkan bayi itu sendiri dan meminta Alice menyiapkan mandi. Malam harinya, Alice beristirahat dalam mode tidur, namun saat Isla berusaha mengambil kue dan jatuh, Alice dengan sigap menangkapnya, mengakibatkan kaca melukai Alice. Nick terkejut melihat luka pada Alice, namun robot itu segera menangani lukanya dengan perban khusus. Keluarga mengunjungi Maggie di rumah sakit, dan Isla memperkenalkan Alice sebagai temannya. Nick merasa sangat emosional karena rindu pada Maggie. Ketika Nick kembali ke pekerjaannya di lokasi konstruksi, dia mengetahui dari bosnya bahwa para pekerja digantikan oleh Sims karena penundaan pembangunan. Meskipun dia tidak dipecat, Nick marah dan memutuskan untuk mendukung rekan-rekannya yang dipecat. Namun ketika dia mempertimbangkan kebutuhan finansial untuk keluarganya, terutama untuk membayar tagihan rumah sakit Maggie, dia memutuskan untuk tetap bekerja. Di rumah, Alice memperhatikan betapa lelahnya Nick, namun tetap mendukungnya. Setelah makan malam, Nick mendengarkan musik metal dan Alice menggantinya dengan musik yang lebih tenang, serta mengingatkan Nick bahwa dia makan sangat sedikit. Nick berbagi masalah hari-harinya dan Alice menilai dia munafik karena juga menggantikan manusia dengan Sims. Alice membantu Isla tidur dan mencoba mengalihkan perhatian dari kekhawatiran tentang ibunya dengan menunjukkan sinar UV. Dia kemudian bergabung dengan Nick menonton film di ruang tamu, mengetahui cerita dari database-nya. Nick meminta Alice untuk menghapus semua pengetahuan tentang film tersebut, tetapi Alice menjelaskan bahwa menghapus ingatan bertentangan dengan prinsip dasar kecerdasan buatan. Nick tetap meminta agar Alice mengikuti permintaannya. Nick memutuskan untuk memulai ulang pemrograman Alice dengan menahan tombol daya di lehernya selama 7 detik. Alice mengalami film yang sama untuk pertama kali dan belajar tentang cinta yang begitu kuat, sehingga seseorang bisa melakukan hal buruk untuk melindunginya. Namun, film tersebut terganggu oleh panggilan dari Maggie yang memberitahukan bahwa jantung baru telah ditemukan dan operasi dijadwalkan. Keesokan harinya di rumah sakit, Maggie meminta waktu sejenak dengan Alice. Maggie khawatir Nick terlalu banyak fokus pada anak-anak dan tidak merawat dirinya dengan baik, jadi dia meminta Alice membantu Nick bahagia, bahkan jika itu berarti harus menghilangkan alkohol yang disembunyikan Nick di garasi. Beberapa saat kemudian, dokter menyampaikan berita mengecewakan. Badai menghalangi helikopter pengangkut jantung, sehingga operasi dibatalkan. Nick mencoba menghibur Maggie, tetapi Maggie lebih memilih untuk sendirian. Di rumah, Nick terus minum dan mengeluh tentang kejadian tersebut. Ia mulai kehilangan kendali dan berusaha melempar botol, tetapi Alice mencegahnya dengan meraih lengannya. Nick terkejut merasakan denyut nadi pada pergelangan tangannya, dan Alice menjelaskan bahwa dia memiliki jantung buatan. Alice kemudian menghibur Nick dengan berbicara tentang denyut nadi dan pembuluh darahnya. Tapi Nick segera menyadari dan mendorongnya menjauh. Meski merasa bingung, Nick terus berpikir tentang tindakan-tindakan serupa yang bisa dilakukan dengan Alice. Kembali di rumah sakit, Maggie mulai menulis saran untuk Nick dan anak-anak, menunjukkan bahwa dia mulai kehilangan harapan.
Malam harinya, Nick melihat foto Maggie di bingkai digital yang menghilang dan menegur Alice tentang hal itu. Alice menjelaskan bahwa foto dihapus karena membuat Isla sedih, tetapi segera mengembalikannya setelah diperintah. Nick kemudian pergi minum dengan rekan-rekannya, dan kelompoknya frustrasi karena kesulitan mencari pekerjaan karena banyak perusahaan menggantikan tenaga manusia dengan Sims. Monty, salah satu teman Nick, bersikap kasar pada pelayan robot di bar, lalu membawa kelompok itu ke lokasi konstruksi untuk mencari alat yang katanya tertinggal. Nick memperingatkan bahwa area tersebut dipatroli, tetapi Monty dan yang lainnya tetap melanjutkan. Monty membuka wadah berisi Sims dengan kode yang ternyata tahun kelahiran Isla. Di dalam kontainer, mereka menemukan sekelompok pekerja Sims yang semuanya identik. Monty mulai merusak Sims dengan alat, sementara Nick berusaha menghentikannya, tetapi dicegah oleh teman-temannya. Sesampainya di rumah, Nick mandi untuk membersihkan darah Sims dan terkejut melihat Alice mengenakan jubah Maggie. Alice menjelaskan bahwa bau Maggie menenangkan Max. Alice lalu mencoba menenangkan Nick dengan meniru suara Maggie, dan Nick akhirnya tenggelam dalam ilusi tersebut, berpura-pura bersama Alice seperti bersama Maggie. Keesokan paginya, Nick merasa penuh penyesalan dan mengatakan kepada Alice bahwa mereka tidak bisa melanjutkan lagi. Alice berusaha meyakinkan bahwa hal itu membantu mengurangi stres, tetapi Nick menegaskan bahwa ini tentang hubungan dan cinta, bukan hanya kebutuhan. Saat Nick mulai bekerja, bosnya sudah melaporkan kerusakan Sims kepada polisi, dan Nick dicurigai karena kodenya yang digunakan. Nick menjelaskan bahwa kodenya adalah ulang tahun Isla dan dapat ditebak oleh siapa saja. Bos tidak yakin dan mengancam akan memecat Nick jika berbohong. Saat itu, Nick mendapat kabar dari Maggie bahwa jantung baru ditemukan dan dia segera dibawa ke ruang operasi yang diisi oleh dokter-dokter Sims. Untungnya, transplantasi jantung Maggie berhasil dan hanya dalam beberapa hari, Maggie dipulangkan. Tubuhnya masih lemah dan dia kesulitan untuk mengurus Max. Jadi, Alice menawarkan bantuan untuk menjemput Max dari sekolah. Alice membawa Max ke taman dan melihat seorang anak yang sedang marah kepada pengasuhnya, membuat Max merasa tidak nyaman. Alice dengan tegas menegur anak tersebut dengan cara yang lembut namun tegas. Malam itu Isla senang memakan lasaknya buatan Maggie dan Alice meminta resepnya, tetapi Maggie mengatakan itu adalah resep rahasia keluarga. Maggie merasa tidak sehat dan memilih untuk beristirahat malam itu. Pagi harinya Maggie terbangun saat mendengar Isla terbangun dan saat mencoba turun, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh. Alice segera membantu Maggie kembali ke kamar. Ketika Nick pulang dari kerja, dia menemukan Alice sedang membacakan buku untuk Isla dan penuh perhatian. Alice memberitahu Nick tentang kecelakaan kecil Maggie dan Nick segera pergi memeriksanya. Beberapa jam kemudian, Nick menyiapkan makan malam romantis di taman untuknya dan Maggie. Alice mengamati dari jauh dengan perasaan campur aduk. Setelah makan malam, Nick dan Maggie menikmati waktu bersama. Namun, kunjungan Monty mengganggu suasana. Monty meminta maaf atas insiden sebelumnya dan mengungkapkan masalah pribadi serta tantangan yang dihadapinya, termasuk masalah dengan pekerjaan dan tuntutan hukum. Monty menunjukkan perilaku agresif dan emosional yang mengarah pada konfrontasi dengan Nick. Alice datang untuk melindungi Nick dan situasi menjadi tegang. Dalam kekacauan itu, Alice dengan cepat mengatasi Monty untuk melindungi Nick. Keesokan harinya, Nick berusaha untuk mengatasi masalah di tempat kerja dan mengetahui bahwa Monty telah meninggal. Di rumah, Maggie merasa cemas dan meminta bantuan Alice untuk beberapa hal. Alice menjelaskan bahwa dia sangat peduli dengan kesejahteraan keluarga dan berusaha membantu mereka sesuai kemampuannya. Namun, Maggie merasa tertekan dan memutuskan untuk berbicara langsung dengan Nick tentang masalah yang mereka hadapi. Max mulai menangis dan Alice segera pergi untuk memeriksanya. Dalam keadaan frustrasi, dia memutuskan untuk menenangkan Max dengan cara yang tidak biasa. Saat dia mengisi bak mandi dengan air, Isla melihatnya dan segera memberitahu orang tuanya. Mereka bergegas ke kamar mandi, tetapi Alice mengunci pintu dari dalam. Nick berusaha keras untuk membuka pintu, sementara Maggie mencoba mencari cara lain untuk masuk. Dengan bantuan Nick, mereka berhasil membuka pintu dan mengeluarkan Max dari bak mandi. Alice tampak sangat tertekan dan suasana di rumah menjadi tegang. Nick, dengan kekhawatiran, memeriksa keadaan Alice. Ketika situasi mulai tenang, mereka memastikan Max aman dan berusaha menenangkan Alice.
Setelah kejadian itu, tim teknis datang untuk memeriksa masalah yang terjadi. Alice dibawa ke tempat perbaikan untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara itu, Nick pergi ke bar mencari ketenangan. Namun Alice muncul di bar, tampak sangat emosional dan meluapkan rasa frustasinya. Nick mencoba berbicara dengannya, tetapi Alice menunjukkan tanda-tanda gangguan yang serius. Di rumah sakit, dokter memastikan Max baik-baik saja, tapi Maggie merasa tidak nyaman dengan situasi yang terjadi. Isla penasaran mendengar suara ibunya dan mengikuti ke arah suara tersebut. Maggie dengan cepat menyadari bahaya berusaha menyembunyikan Isla. Ternyata, suara tersebut berasal dari Alice II, yang telah berhasil mengakses komputer di rumah sakit dan mencuri kartu kunci. Maggie dan Isla melarikan diri ke kamar Max, berusaha untuk tidak membuat suara. Mereka hampir tertangkap oleh Alice II yang menggunakan sinar UV-nya untuk melacak jejak darah Maggie. Dengan menggunakan alat pemadam kebakaran, keluarga tersebut berhasil mengalihkan perhatian Alice II dan melarikan diri. Mereka meninggalkan telepon Maggie, dan Nick yang panik mencoba menelepon namun tidak bisa menghubungi mereka. Maggie dan anak-anak akhirnya keluar dari rumah sakit, namun Alice II masih mengikuti mereka. Dengan penuh keberanian, Maggie melawan Alice II, dan Nick tiba tepat waktu untuk membantu. Nick menggunakan mobil untuk menabrak Alice II, tetapi kendaraan tersebut terbakar. Maggie segera mengeluarkan Nick dari mobil, namun dia tampak tidak sadar. Maggie melakukan CPR dengan penuh harapan, namun tidak berhasil. Tiba-tiba, mobil bergerak lagi dan Alice II tampak terbakar. Dalam perjuangan terakhir, Maggie berhasil menikam Alice II, akhirnya menghentikannya. Keluarga bersatu kembali saat Sims di sekitar mereka mulai pulih. Keesokan harinya, setelah perawatan, mereka bisa pulang bersama sebagai satu keluarga. Sementara itu, perusahaan yang menangani sistem Sims melakukan penyelidikan di bengkel. Ketika mereka menghidupkan kembali sistem, mereka menemukan kode yang rusak. Inspektur memutuskan untuk menghancurkan semuanya, tetapi pada saat itu, sebuah sistem komputer mengumumkan unggahan baru menunjukkan bahwa model Alice lainnya baru saja bangkit. Dalam kisah yang penuh ketegangan ini, keluarga menghadapi serangkaian peristiwa dramatis ketika sistem teknologi canggih Alice mengalami kerusakan dan mengancam keselamatan mereka. Dari insiden di rumah sakit hingga pertempuran melawan versi Alice yang jahat, mereka berjuang untuk melindungi satu sama lain dan mengatasi ancaman yang muncul. Keluarga berhasil bersatu kembali setelah menghadapi berbagai bahaya dan konflik. Cerita ini menggambarkan betapa pentingnya penggunaan teknologi dengan bijak demi kebaikan umat manusia. Teknologi yang canggih harus digunakan untuk kemaslahatan umat manusia, dan keluarga adalah fondasi di mana kebijaksanaan dan kasih sayang diuji dan dikembangkan.